Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Citra Permata, NIM 711181100 kelas 5C. Kali ini saya akan melakukan uji skala abilitas menggunakan WinStep atau MiniStep. Jadi saya akan membaca dan mengolah datanya menggunakan aplikasi WinStep atau MiniStep. Nah, di sini ini adalah data yang akan saya gunakan, terdiri dari 20 responden dan terdiri dari item 1 sampai dengan item 20. Kita close dulu. Pertama, kita buka aplikasi WinStep atau MiniStep. Nah, setelah dibuka, tampilannya akan seperti ini. Kita klik Import from Excel, karena data yang kita gunakan adalah Excel. Kita klik. Lalu kita klik Excel. Nah, di sini kita pilih select Excel file, lalu kita buka file Excel yang tadi kita tampilkan di awal. Nah, setelah itu akan seperti ini ya. Tampilannya akan keluar informasi seperti ini. Nah, di sini ada tulisan number of Excel case dan number of Excel variables. Number of Excel case-nya 20, number of Excel variables-nya 22. Di sini dari mana sih 20 dan 22? Nah, kita lihat ke variables label. Nah, di sini ada variabel A sampai dengan variabel V. Di sini kita lihat ada item 1 sampai dengan item 20. Nah, ini yang disebut number of Excel case. Jadi, jumlahnya 20 itu dari item 1 sampai dengan item 20. Nah, number of Excel variables-nya 22 itu dari jumlah keseluruhan variables yang ada di sini. Ini ada variabel A sampai dengan V. Jadi selain item 1 sampai dengan 20, ada variabel nomor dan variabel total yang dijumlahkan jadi 22 variabel. Setelah itu kita bisa lihat di sini ada 3 line merah atau 3 garis merah. Kita fokus ke garis pertama dan garis kedua. Di garis merah item respon variables, kita isi dengan item 1 sampai dengan item 20. Kita copy, lalu kita paste di sini. Di garis merah kedua, person label variable, kita isi hanya dengan satu variabel, yaitu yang A, nomor. Kita copy, lalu kita paste. Setelah itu kita construct filenya dengan cara klik construct WinStep file. Kita tunggu, lalu kita save filenya dengan nama data abilitas. Oke, kita save. Kita tunggu sampai muncul notepad seperti ini, oke? Nah, setelah muncul seperti ini, kita close aja. Ini juga di close. Kita kembali ke halaman awalnya seperti ini. Nah, kita enter 1 kali. Setelah itu kita buka file yang tadi kita save, yaitu yang data abilitas. Kita open. Setelah itu kita enter 2 kali. Seperti ini. Nah, sampai muncul informasi dan tulisan seperti ini. Nah, yang harus kita cari pertama yaitu summary statistik. Bagaimana cara mencari summary statistik? Kita ke output table. Kita klik, lalu kita cari summary statistik ini 3.1, kita klik sampai muncul seperti ini. Nah, di sini udah muncul informasi dan tabel. Jadi di sini ada tulisan 20% dan 20 item atau 20% dan 20 item. Jadi yang harus kita analisa. Jadi di sini ada 3 tabel. Ini tabel pertama, ini tabel kedua, ini tabel ketiga. Tabel pertama itu tabel person table ya. Jadi tentang person reliability. Yang tabel kedua dan tabel ketiga itu tentang tabel item. Jadi sama gitu tentang item. Nah, kita ke tabel pertama dulu ya, yang measure person.
Kita lihat dari percent reliability-nya. Nah, di sini ada hasilnya yaitu 0,47 ya, 0,47. Ini nggak bisa dikatakan reliable. Ini tidak koefisien dan tidak, ya pokoknya tidak reliable ya. Kenapa? Karena kurang dari 0,7. Tidak memenuhi. Tolak ukurnya itu sama dengan atau lebih dari 0,7. Sedangkan ini persen reliable-nya sangat rendah, 0,47. Jauh dari 0,7. Kenapa bisa sangat rendah, tidak memenuhi seperti ini? Bisa saja, orangnya itu kesulitan saat mengerjakan, atau item-itemnya terlalu sulit, atau orangnya saat mengerjakan ini tidak sungguh-sungguh. Jadi reliable-nya rendah gitu. Nah, setelah lihat reliable dari person reliability ini, kita ke tabel measure item. Di sini tuh ada 2 tabel tentang, item gitu. Kita, eee, lihat atau pilih salah satunya saja. Gimana pilihnya? Di sini tuh bedanya apa sih? Nah, di sini tuh yang ini tuh rangkuman dari 20 item dan ini rangkuman dari 15 item. Kok ini 15, ini 20? Kita lihat dari maksimum ekstrim score-nya. Nah, jadi maksimum ekstrim score-nya ada 5 item. Maksimum ekstrim score itu, bisa jadi atau kemungkinan 5 item ini tuh item yang tingkat kesulitannya sangat tinggi gitu, ya skornya itu skor kesulitannya itu sangat tinggi gitu. Dan kita lihat di sini ada 25%, 25% itu persenannya udah di atas, standarnya itu 10%. Jadi kalau maksimum extreme score-nya 5 item dan ininya udah di atas 10%, lebih baik dari jumlah keseluruhan item yang 20 ini dikurangi 5 item yang ekstrim ini, maksimum ekstrim ini. Jadi, 20 dikurangi 5, 15. Jadi kita akan, melihat yang 15 item ini. Tapi kita juga lihat perbandingannya, hasil item reliability dari tabel yang 20 item ini nggak dipisah nih antara ekstrim dan non-ekstrim item ini, hasil item reliability-nya 0,71. Nah, kalau kita lihat di tabel itemnya yang berjumlah 15 ini udah dipisah ya, jadi nggak dimasukin tuh yang maksimum ekstrim score-nya ini tuh nggak dimasukin. Dia item reliability-nya itu lebih tinggi, 0,78 dibanding ini ya, 0,71. Dan ini udah dikatakan reliable, sudah bagus karena udah di atas 0,7. Hasilnya 0,78. Jadi, kedua tabel item ini tuh untuk melihat seberapa sih koefisien dari alat ukur atau alat tes tersebut, seperti itu. Nah, setelah lihat ini kita lihat juga Cronbach alpha-nya. Kita cari Cronbach alpha. Nah, ini Cronbach alpha ini tuh untuk kita lihat seberapa reliable tes ini gitu. Seberapa reliable dari person raw score testnya gitu. Dan itu ternyata 0,49, tidak reliable, sangat jauh di bawah tolak ukurnya gitu kan 0,7 nih ya tolak ukurnya. Jadi ini tuh tidak reliable. Yang ini person person raw score testnya itu tidak reliable karena jauh di bawah 0,7. Jadi di sini tuh yang reliable itu hanya tabel item ini, hanya itemnya saja, item reliability-nya saja yang memenuhi, tolak ukur 0,7 tersebut. Nah, oke. Setelah ini kita akan mencari tingkat kesulitan, item fit dan daya bedanya. Gimana caranya? Kita, minimize dulu yang ini, lalu kita kembali ke, lembar yang ini, lembar awal ini. Kita kembali untuk mencari tingkat kesulitan item fit dan daya bedanya, kita klik output files ini, lalu kita cari item file iFile yang ini, kita klik. Nah, akan muncul seperti ini, kita pilih Excel, kita centang convert numerical labels. Lalu di sininya kita pilih Excel desimal koma karena saya menggunakan Excel desimal yang koma, bukan Excel desimal yang titik gitu. Oke, setelah itu kita klik OK.
Oke, setelah klik OK tadi, setelah nunggu beberapa saat akan muncul Excel seperti ini dari hasil yang tadi gitu. Di sini terdapat banyak kolom ya, ada kolom measure, status, count, score, dan lain-lain, banyak gitu ya. Nah, jadi setelah ini kita buka dulu template yang sudah disediakan. Kita minimize dulu, ini minimize dulu. Kita buka file. Nah, di sini ada template. Oke, nah di sini ada template yang sudah disediakan. Ada kolom measure, out M square, out Z standard, dan PTMA. Nah, di sini kita lihat di Excel yang sebelumnya. Di sini juga tuh ada kan measure, lalu out M square, out Z standard, dan PTMA. Jadi nanti kita akan mengcopy beberapa kolom yang sesuai yang ada di template tersebut. Jadi hanya 4 kolom gitu. Nggak semua kolom kita copy, hanya kolom measure, kolom out M square, dan out Z standard, lalu kolom PTMA. Saya udah punya template yang sudah saya copy ini biar cepat. Tapi saya akan menjelaskan dulu yang kolom-kolom yang ada di template. Nah, oke. Di sini ada kolom tingkat kesulitan, item fit, daya beda, dan keputusan. Tingkat kesulitan itu dari sangat mudah sampai sangat sulit. Nah, ini ya. Lalu item fit-nya itu, tuh jadi data asli atau data Excel yang kita tampilkan di awal itu setelah proses menggunakan WinStep, apa dia tuh bakal sama atau disebut fit ya atau tidak gitu. Nah, di sini kan fit dan tidak fit. Jika sama berarti fit, jika tidak berarti tidak fit. Dan out M square dan out Z standarnya ini harus harus fit gitu biar bisa keputusan itu bisa digunakan. Lalu di daya beda ini tuh seberapa mampu membedakan atau menunjukkan siapa saja yang paham dan tidak paham dengan item-item tersebut. Nah, di sini tuh daya beda tuh ada jelek, ada sangat mampu, ada tidak mampu, ada cukup mampu gitu. Nah, sedangkan keputusan itu kita lihat dari sini semuanya, misalnya ini sulit, ini fit, ini daya bedanya sangat mampu. Nah, kita bisa ambil keputusannya di sini. Keputusan itu bisa berupa dibuang, gunakan, atau review atau bisa juga disebut ditinjau ulang gitu. Untuk kita lihat apakah ini bisa digunakan atau dibuang saja kayak gitu. Oke, kita sekarang akan buka file yang ininya sudah terisi. Oke. Nah, kita bisa lihat di sini ininya udah terisi ya sesuai Excel yang tadi itu. Nah, saat ini sudah terisi, maka ini akan otomatis berubah gitu. Mengikuti ininya. Jadi kalau kita salah input, ininya bakal beda, hasil dari kolom ini tuh bakal beda. Maka dari itu, ini jangan sampai salah input semua ini, angka-angka di sini itu. Nah, oke, kita bisa lihat di sini udah pada berubah kan hasilnya. Dan kita sekarang tinggal membuat keputusannya. Oke. Kita lihat dari item pertama. Tingkat kesulitannya sangat mudah. Item fit-nya sama-sama fit, daya bedanya jelek. Walaupun ini sangat mudah dan ini fit, tapi daya bedanya jelek, maka ini tidak bisa digunakan. Jadi kita buang. Oke, kita merahin ya. Biar ada bedanya nanti. Oke, kita lihat item yang kedua. Item kedua ini sulit, tingkat kesulitannya sulit. Item fit-nya itu sama-sama fit dan daya bedanya sangat mampu. Jadi walaupun tingkat kesulitannya sulit, tapi daya beda sangat mampu, maka ini bisa digunakan. Kita gunakan gini. Gunakan.
Lalu kita ke item yang ketiga. Item ketiga ini sangat mudah. Item fitnya tidak fit, daya bedanya jelek. Oh, ini udah pasti nggak bisa digunakan ya atau dibuang karena selain daya bedanya jelek, item fitnya juga tidak fit gitu. Oke, kita buang. Yang ketiga, yang keempat, kita lihat tingkat kesulitannya sangat mudah, item fitnya sama fit, tapi daya bedanya jelek. Ini sama kayak nomor 1 ya. Ini juga dibuang. Kita tandain merah, yang dibuang kita tandain merah. Sangat sulit. Lalu kita ke item 5. Ini sangat sulit, item fitnya sama-sama fit, daya bedanya sangat mampu. Jadi kalau ini walaupun sangat sulit, tapi daya bedanya sangat mampu, maka kita gunakan. Oke. Kita ke item selanjutnya. Sangat mudah. Item fitnya fit, tapi daya bedanya jelek, maka kita buang karena sama kayak nomor 4 ya, item 4. Kita tandain. Nah, item 7, tingkat kesulitannya sangat sulit. Out M square-nya fit, out Z standarnya fit, daya bedanya sangat mampu, jadi ini bisa gunakan. Oke. Lalu, item 8, tingkat kesulitannya sangat mudah, out M square-nya fit, out Z standarnya fit, tapi daya bedanya jelek, jadi kita buang. Kita tandain. Oke. Lalu item 9, tingkat kesulitan sangat sulit, item fitnya sama-sama fit, daya bedanya sangat mampu, maka kita gunakan. Item 10 sangat mudah, item fitnya sama-sama fit, daya bedanya tapi jelek, jadi kita buang. Item 11, tingkat kesulitannya mudah. Item fitnya bisa beda nih, nggak sama-sama fit dan nggak sama-sama tidak fit. Jadi out M square-nya tidak fit, out Z standarnya fit, tapi ininya sangat mampu. Jadi kita review atau tinjau ulang karena ininya tidak fit, jadi kita ditinjau ulang untuk melihat apakah item ini digunakan saja atau dibuang gitu. Kita review atau tinjau ulang. Kita kasih warna kita kasih warna kuning aja. Oke, kuning. Nah, yang kuning itu yang review. Nah, kita ke item 12. Ini tingkat kesulitannya itu sangat mudah, out M square-nya dan out Z standarnya beda. Terus daya bedanya itu jelek. Nah, ini udah pasti ini dibuang ya. Oke, kita warnain lagi warna merah. Salah. Kita ke item nomor 13, tingkat kesulitannya sangat mudah, item fitnya sama-sama fit, daya bedanya tidak mampu. Oke, jadi tidak mampu ini masih ada kemungkinan untuk mampu gitu, karena tidak mampu ini bukan kayak yang jelek gitu. Kalau jelek itu udah mutlak, kalau jelek itu kan mutlak, itu nggak akan bisa digunakan atau dibuang. Tapi kalau tidak mampu itu masih ada kemungkinan untuk digunakan. Jadinya yang ini kita akan review atau tinjau ulang. Oke. Nah,
sama kayak item 13 dan item 14, ini sama semua ya, jadi kita review dan tinjau ulang juga sampai item 16. Oke. Terus kita warnain lagi. Yang ini warna kuning. Oke. Nah, kita lihat item nomor 16. Di sini tingkat kesulitannya sangat sulit, lalu item fitnya sama-sama fit, daya bedanya tidak mampu. Nah, ini tuh karena ininya itemnya sangat sulit dan daya bedanya juga tidak mampu ya, jadi kita buang karena ya ininya tidak, daya bedanya tidak mampu dan itemnya pun sangat sulit, jadi kita buang. Oke, kita warnain lagi. Oke. Item 17, tingkat kesulitannya sangat sulit. Item fitnya sama-sama fit. Daya bedanya cukup mampu. Nah, ini kan beda ya, kalau tadi yang item sebelumnya itu daya bedanya tidak mampu, tapi ini cukup mampu. Jadi kita review atau tinjau ulang. Oh, enggak. Ini bisa kita gunakan. Soalnya ini cukup mampu gitu. Enggak. Ini nggak usah ditinjau ulang karena ini cukup mampu, jadi kita gunakan saja. Oke. Lalu item berikutnya, item 18, tingkat kesulitannya mudah, item fitnya sama-sama fit, dan ini sangat mampu, ini kita gunakan. Item 19, tingkat kesulitannya sulit, item fitnya tidak fit, sama-sama tidak fit, daya bedanya sangat mampu. Jadi ini kita buang, soalnya ini tidak fit, walaupun ini sangat mampu. Kenapa dibuang? Karena itemnya ini tuh item fitnya itu tidak fit gitu, tidak ada yang fit gitu. Salah satunya pun tidak ada yang fit walaupun sangat mampu, jadi ini dibuang. Nah, item terakhir mudah, sama-sama fit, cukup mampu, jadi ini digunakan. Oke. Jadi ini hasilnya, hasil keputusannya kita hitung ya, yang dibuang berapa, yang digunakan berapa, yang review berapa. Oke. Jadi yang dibuang ada 9, yang digunakan ada 7, dan yang direview ada 4 gitu. Jadi kesimpulan yang bisa saya ambil dari ini tuh, jadi kita tadi pertama kita lihat dari person reliability-nya. Nah, ini kita lihat person reliability. Jadi dari reliable-nya itu, yang reliable-nya itu hanya itemnya aja gitu. Sedangkan Cronbach Alpha dan person reliability-nya itu tidak memenuhi, tidak reliable gitu. Jadi yang reliable-nya itu hanya itemnya aja, dan itemnya itu diambil yang 15 item karena item reliability-nya jadi meningkat lebih tinggi daripada keseluruhan item yang tidak dikurangi gitu. Dan ini tingkat kesulitan item fit daya bedanya itu hasilnya itu di sini kan, di keputusannya. Jadi yang bisa digunakan itu hanya 7 saja gitu. Sisanya dibuang dan direview. Jadi item ini tuh masih masih banyak yang harus dibenerin gitu, karena ya yang bisa digunakan tuh hanya sedikit, hanya 7, itu tidak setengahnya aja tidak, dan kebanyakan ini tuh dibuang. Jadi seperti itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika banyak kesalahan dalam menjelaskan atau mempraktekkan WinStep-nya. Terima kasih.